Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Wahyu Mulyanto dengan NIM A112024 15848. Yaitu di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS Take Home, yaitu pengembangan fitur checkout dengan perhitungan tambahan meliputi PPN, biaya admin berjenjang, dan kupon promo pada aplikasi berbasis kode Igniter yang sudah ada sebelumnya. Nah, sebelumnya sistem checkout di aplikasi ini cuma menyimpan dua hal: total harga barang dan ongkos kirim. Nah, perusahaan minta ditambahkan 3 perhitungan baru. Pertama, PPN supaya sesuai regulasi perpajakan, dihitung 12% dari total harga pembelian. Kedua, ini untuk menutup biaya operasional transaksi dan sifatnya berjenjang tergantung total belanja. Ketiga, kupon promo supaya pelanggan bisa dapat diskon tambahan kalau mereka punya kode kupon yang valid. Ketiga, komponen ini harus dihitung otomatis saat checkout, ditampilkan rinciannya di pelanggan dan disimpan ke database supaya bisa dilacak di riwayat transaksi. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk checkout laptop Dell XPS 13. Oke, kita selesaikan pelanjaan. Nah, di halaman checkout ini sebelah kiri saya isi data pengiriman, nama, alamat, kelurahan, dan layanan pengiriman JNE yang otomatis menghitung ongkir lewat API Raja Ongkir. Yang jadi fokus UAS ini ada di kanan. Bagian ringkasan pesan. Di sini subtotal belanja saya adalah 16.875.000. Itu satu kali harga satuan. Sekarang saya coba masukkan kode hemat 30 buat pesanan. Ya, halaman kita isi alamatnya dulu. Pendirikan. Ini pendirikan. Nah, CNE-nya yang pilih yang murah. Nah, kita terapkan. Nah, kemudian ini sudah tertera ada diskon kupon hemat 30. Jadinya totalnya 11.823.500. Nah, jika kupon salah, hemat 50 ya. Nah, jika kupon salah, sistem akan menolak dan diskonnya tetap 0. Tidak ada pengurangan sama sekali. Ini penting supaya orang tidak asal-asalan input kode dan tetap dapat potongan. Nah, setelah saya klik buat pesanan, itu transaksi tersimpan dan saya diarahkan ke halaman riwayat. Dan di sini kelihatan transaksi barusan sudah tercatat lengkap dengan status pending. Nah, sekarang saya masuk ke bagian teknis, bagaimana perhitungan ini bekerja di balik layar.
Nah, kemudian kita masuk ke bagian teknis, bagaimana perhitungan ini bekerja di balik layar. Nah, kita masuk ke database, ke migration. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah membuat migration baru untuk menambahkan 4 kolom tabel. Itu ini. Nah, untuk menambahkan 4 kolom di tabel transaksi PPN, biaya admin, kupon kode, dan diskon kupon. Semua bertipe double kecuali kode kupon yang varchar. Kode kupon yang varchar. Nah, kemudian kita masuk ke helper function. Helper function. Semua logika perhitungan saya taruh terpisah di helper, bukan langsung di controller. Ini biar controller bersih dan logika perhitungan bisa dipakai ulang di tempat lain kalau perlu. Misalnya di halaman laporan. Ada 4 fungsi utama. Fungsi pertama hitung poin. Hitung PPN, hitung PPN. Tinggal mengalihkan subtotal dengan 12%. Fungsi kedua hitung biaya admin. Ini yang berjenjang saya pakai if else kalau subtotalnya kurang dari sama dengan 15 juta. Tarifnya 0,5 kalau diantara 15 juta sampai 35 juta. Tarifnya naik jadi 0,7. Kalau di atas 35 juta tarifnya 0,9. Jadi semakin besar belanjaannya, persentase biaya admin juga semakin besar. Ini masuk akal karena biasanya biaya operasional transaksi besar juga lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu persen biaya admin. Yang ketiga itu hitung diskon kupon. Saya siapkan array asosiatif berisi 3 kupon yang berlaku, hemat 20, hemat 30, hemat 25. Dengan presentasi masing-masing kode kupon dari user saya uppercase dan trim dulu supaya user yang ketika huruf kecil atau ada spasi tidak dianggap salah kalau kodenya cocok. Dihitung diskonnya kalau tidak ada di daftar, hasilnya 0. Untuk fungsi keempat yaitu isi kupon valid. Ini cuma untuk pengecekan boolean valid atau tidaknya kupon. Saya pakai di sisi Ajax untuk kasih feedback langsung ke user tanpa perlu reload halaman. Nah, kemudian kita masuk ke controller. Nah, ini adalah tampilan controller. Di metode inilah semua perhitungan digabung jadi satu alur urutannya. Penting supaya hasilnya benar. Pertama saya ambil dari yang kedua saya ambil dari kode kupon. Keranjang ya seperti inilah kodenya dengan logika yang mungkin belum sesuai lah. Pemasukan untuk pengeluaran controller ini juga produk. Nah, stok barang controller, transaksi controller, user controller.
Nah, eh, untuk test case-nya itu untuk memastikan implementasi saya sesuai, saya coba cocokkan dengan salah satu skenario uji di soal, yaitu 3 unit Asus TUF. Oh, enggak ada, berarti saya pakai laptop Dell XPS 13. Kita beli, terus ini, nah ini kasih 3 unit. Oke, kita selesaikan belanjaan. Kita tulis ini dulu, lanjutkan. Ya, ongkos ini kita pakai hemat 30. Kita terapkan diskonnya 30%, yaitu jadi ini masih 1 unit. Jumlahnya. Nah, harus diperbarui dulu ya, jadi salah. Semarang. Oke, penterikan. Ini hemat 30. Terapkan. Nah, itu PPN dan biaya admin tetap dihitung dari subtotal awal, yaitu 35.511.500. Dan karena masih di rentang 35 jutaan, biaya admin 0,7, yaitu dengan 220.500. Kalau dijumlahkan berarti itu kalau dijumlahkan hasilnya 35.511.500. Dan angka ini yang muncul di layar saya, jadi implementasinya sudah sesuai dengan yang diminta di soal. Jadi secara ringkas saya sudah mengimplementasikan 3 fitur tambahan: checkout, PPN, biaya admin berjenjang, dan kupon promo, lengkap